Jadi bisa dibilang, kita masih hidup di era di mana emosi menjadi nilai yang lebih penting dibanding kebenaran. Jadi mirip ejakulasi emosional lah, di mana seseorang lebih mementingkan kesalahan yang membuat dirinya nyaman dibanding kebenaran yang dapat membuat dirinya sadar. Tapi orang itu ya nggak akan peduli, karena motivasi utamanya bukanlah meluruskan informasi atau memahami konteks yang menjadi inti dari postingan atau konten tersebut. Motivasi utamanya adalah atensi dan emosi positif yang dirinya harapkan dapat dia terima saat ada orang lain yang menyetujui hal tersebut. Ya, terdengar cukup menyedihkan, bukan? Bagi kalian yang suka sama mitologi Yunani, mungkin udah cukup kenal dengan karakter yang bernama Narcissus, yakni seorang pemuda tampan yang bernasib sangat amat tragis karena terpesona dengan dirinya sendiri yang ia tatap dalam pantulan sebuah danau hingga dirinya meninggal gitu karena terlalu lama dan nggak makan dan nggak minum ketika menatap dirinya tersebut. Karakter itu berkembang pada era modern saat ini dengan sebutan narsisme dan dipandang sebagai salah satu gangguan psikologis yang dikenal dengan narcissistic disorder. Seseorang yang memiliki sifat tersebut akan memandang dirinya sendiri melampaui realitas yang sebenarnya terjadi, hingga melahirkan kegagalan fungsi kognitif atau kegagalan rasionalitas tentang mana yang salah dan mana yang benar, serta kegagalan dalam menciptakan perasaan emosional untuk beragam hal yang berada di luar dirinya. Kalian juga mungkin pernah dengar istilah Dunning-Kruger Effect, yakni ketika seseorang yang sebenarnya tidak memiliki kemampuan atau tidak memiliki kapabilitas yang cukup, namun menampilkan dirinya sendiri secara superior dengan perasaan bahwa dirinya memiliki kualitas yang lebih baik dari orang lain. Pada dasarnya, Dunning-Kruger Effect masih memiliki keterkaitan dengan narsisme, khususnya saat seseorang berusaha menampilkan superioritas yang dimilikinya agar dirinya dapat merasakan kebanggaan atau kepuasan, meskipun pada faktanya orang tersebut ngomongnya asal-asalan atau bahkan omongannya salah sekalipun. Tapi orang itu bakal tetap merasa senang karena bagi dirinya yang terpenting bukanlah kebenaran dari apa yang ia ucapkan. Bagi dirinya, yang terpenting adalah keberhasilannya untuk mengekspresikan diri agar dirinya dapat dilihat dan diperhatikan oleh orang-orang. Dan ketika orang tersebut mendapatkan reaksi atau bahkan pujian, maka orang itu akan sangat amat bahagia hingga dirinya akan terus-menerus melakukan hal yang serupa. Meskipun beragam jenis opini atau tanggapan yang diberikan olehnya itu nggak relevan gitu. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang narsisme, pertama kita bahas terlebih dahulu kenapa fenomena Dunning-Kruger Effect seolah semakin menjamur, khususnya di sosial media kita, baik dengan konten-konten yang berseliweran maupun dengan komentar asal-asalan yang biasanya dilontarkan oleh sebagian besar orang. Alasan pertama adalah ketika interaksi yang dibangun dalam sosial media itu berbeda dengan dunia nyata, di mana seseorang dapat merasa lebih bebas untuk berekspresi atau mengungkapkan opininya dibandingkan ketika dirinya berada di dunia nyata. Melalui kebebasan tersebut, dirinya memulai aksi pencarian akan pengakuannya dengan berkomentar di postingan atau konten seseorang, meskipun mungkin komentar tersebut nggak nyambung atau keluar dari konteks yang sedang dibahas. Tapi orang itu ya nggak akan peduli, karena motivasi utamanya bukanlah meluruskan informasi atau memahami konteks yang menjadi inti dari postingan atau konten tersebut. Motivasi utamanya adalah atensi dan emosi positif yang dirinya harapkan dapat dia terima saat ada orang lain yang menyetujui hal tersebut. Ya, terdengar cukup menyedihkan, bukan? Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, jika orang yang berkomentar tersebut pada faktanya keluar dari konteks atau orang tersebut pada dasarnya salah, memang masih ada yang membela atau membenarkan opininya? Well, lucunya ya memang ada gitu. Ada orang-orang yang membela dirinya atau bahkan membenarkan kesalahan yang dilakukan olehnya. Dan jenis pembela tersebut dapat dipastikan karakternya nggak jauh beda dengan apa yang dibela gitu. Di mana kedua orang tersebut saling memberi pembenaran satu sama lain agar mereka berdua sama-sama merasa dapat sebuah perhatian dan pengakuan. Jadi bisa dibilang kita masih hidup di era di mana emosi menjadi nilai yang lebih penting dibanding kebenaran. Jadi mirip ejakulasi emosional lah, di mana seseorang lebih mementingkan kesalahan yang membuat dirinya nyaman dibanding kebenaran yang dapat membuat dirinya sadar. Coba deh kita tanya sama diri kita sendiri, kita termasuk golongan orang-orang kayak gitu atau enggak?
Kalau misalnya enggak, ya syukur gitu. Tapi kalau misalnya iya, maka kalian sedang berada dalam sebuah siklus tanpa ujung, di mana kita bakal dipaksa untuk terus-menerus mencari atensi dan pengakuan untuk sekedar merasakan kehidupan dan kebahagiaan. Hal yang sama pun dialami oleh orang-orang yang narsistik, di mana mereka sangat amat ingin untuk menunjukkan dirinya atau menampilkan eksistensinya untuk diterima oleh orang lain. Perasaan dominasi dan superioritas yang dilakukan olehnya dapat memberi kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, bukannya semua orang bakal bahagia atau bakal merasa bangga kalau memang dirinya unggul dari orang lain ya? Well, ada perbedaan antara merasa unggul dengan keunggulan itu sendiri. Mereka yang narsistik atau mereka yang mengalami Dunning-Kruger effect pada dasarnya hanya mengklaim bahwa dirinya itu lebih unggul atau lebih baik dari orang lain. Padahal kenyataannya justru ya belum tentu kayak gitu itu. Justru bisa berbanding terbalik dengan hal itu. Jadi, bagaimana agar kita bisa terhindar dari perasaan seperti itu? Bagaimana supaya kita tidak terjebak dari Dunning-Kruger effect atau narsisme disorder gitu? Pertama, adalah dengan memahami bahwa nilai dalam diri manusia sangat amat kompleks. Kita yang mungkin memang benar-benar unggul dalam salah satu bidang sekalipun, tentu hanyalah remahan rengginang bagi orang lain yang menguasai bidangnya masing-masing. Jadi, nggak ada yang lebih unggul antara kita dengan mereka. Justru, kalau kita merendah dan nggak banyak omong, kita bisa dapat banyak ilmu dari lawan bicara kita, yang secara nggak langsung justru membuat diri kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Sementara mereka yang bicara hanya akan mengatakan apa yang mereka sudah ketahui. Jadi bisa dibilang ya pengetahuan mereka hanya sebatas apa yang mereka ucapkan dan mereka gagal untuk mendapatkan pengetahuan baru. Kedua, dengan memahami betapa rapuhnya pengakuan dan perhatian yang kita harapkan dari orang lain, di mana mereka dapat setuju dengan diri kita dalam sebuah permasalahan yang kemudian membuat diri kita merasa diakui nih dengan apa yang mereka setujui. Namun, dalam beragam topik yang berbeda, ternyata orang tersebut memiliki opini yang berseberangan dengan diri kita, yang membuat diri kita justru merasa rendah atau merasa berbeda dengan orang tersebut. Lantas, jika demikian, apakah diri kita menjadi seseorang yang tidak bernilai karena orang yang sebelumnya mengakui diri kita ternyata berseberangan dengan diri kita? Apakah kita harus dipaksa untuk kembali mencari orang lain yang setuju dengan diri kita agar diri kita kembali merasa bernilai? Bukankah hal tersebut terdengar sangat amat melelahkan? Alih-alih mengejar ilusi dalam bentuk nilai yang rapuh tersebut, lebih baik kita berusaha menciptakan nilai kita sendiri, baik dengan mengasah kemampuan atau melakukan beragam kegiatan produktif yang secara nyata memberi dampak pada diri kita. Hingga orang lain akan mengakui diri kita bahkan tanpa harus kita pinta gitu. Nilai seperti itu tentu akan bertahan jauh lebih lama dibanding cara kita mengemis atensi bermodalkan komentar dan perdebatan di internet. Sekian Konseltas yang Ning, sampai jumpa.